Selamat pagi anak. Pagi Pak. Ya, selamat pagi ya. Salam sehat dan salam bahagia. Jadi sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ya, baik, silakan. Yang akan kita berdoa menurut agama yang kita yakini kita masing-masing berdoa Ya. Bapak presisi dulu ya. Ya, Nah, Pak. jadi Bapak presisi dulu. Hadir sudah jawab. Hadir Pak. Pak Pandi? Hadir Pak. Ya, orangnya hadir semua ya. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Ya, baik Pak. Baik ya, bagus kalau baik semua. Jadi ada tadi Bapak ada mengucapkan salam sehat dan salam bahagia ya. Ya, itu bukan hanya sekedar kata, itu ada maknanya juga. Salam sehat berarti yang dimana kita di masa pandemi seperti ini kita harus bisa menjaga kesehatan kita, harus bisa menjaga imun tubuh kita tetap kuat dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan atau sudah dianjurkan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Ya dengan apa? Dengan cara apa? 3M. Ada apa aja coba 3M? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya baik. Jadi begitu ya, dari 3M itu mencuci tangan, menjaga masker, dan menjaga jarak. Jadi dan salam bahagia itu ya tetap bahagia ya. Jadi kayak seperti dalam masa pandemi ini kita tetap harus bahagia ya. Walaupun kondisi kita ya secara ekonomi pun kita juga lagi berjuang secara ekonomi ya di Indonesia ya. Semua bukan Indonesia saja, semua seluruh negara lagi berjuang juga terhadap ekonominya ya, ekonomi masing-masing. Jadi begitu ya tadi ya, salam sehat dan bahagia tadi oleh Bapak tadi ya. Jadi sebelum kita masukin materi kita pada hari ini, ya materi kita pada hari ini itu wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ya Pak. Ya, jadi sebelum masuk ke materi, Bapak mau ingin bertanya pada kalian. Jadi apa sih itu mengapa Indonesia itu disebut negara agraris? Ada yang tahu? Ya silakan Om Andi. Ya, karena sebagian masyarakat Indonesia bermata pencahayaan sebagai petani, Pak. Ya, bagus ya. Ada yang lain? Ada yang coba apa yang nulis? Ya, Pak. Cukup ya? Oh ya udah, kalau gitu tadi benar ya. Apa itu negara agraris itu? Di Indonesia itu penduduk itu berapa macam penduduk itu bermata pencarian cocok tanam ya. Jadi negara Indonesia disebut negara agraris seperti itu ya. Pengertiannya. Jadi materi kita pada hari ini itu harus dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan sub materinya Bapak akan membawakan pengertian wawasan Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Ya, baik kalau gitu Bapak langsung masuk materi. Sebelum masuk materi, Bapak ada tujuannya di tujuan pelajaran kita pada hari ini Bapak menggunakan pendekatan yaitu problem prompting. Di mana problem prompting itu siswa kalian kalian bisa diharapkan untuk aktif ya, untuk aktif. Nanti bisa ada kalau bertanya kalian untuk kalian aktif menjawab. Dan untuk memahami materi tentang yang Bapak laporkan yaitu wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Serta memiliki sikap religius ya. Pasti semua religius ya. Ya, toleransi dan kerjasama dan komunikatif. Ya baik, langsung saja Bapak akan masuk ke materi. Jadi apa itu wawasan Nusantara? Ada yang sudah mengerti apa wawasan Nusantara? Mengawal tentang negara Republik Indonesia. Ya, benar ya, tapi kurang tepat ada Bapak Ignatius. Ada yang bisa lagi? Apa itu wawasan Nusantara? Ya, tidak usah salah apa? Kita disini sama belajar. Jadi pandangan untuk penglihatan menunjukkan antara unsur dan karakteristik apa? Iya, bisa dikatakan itu tapi kurang tepat. Jadi wawasan Nusantara dalam secara etnologis, jadi wawasan Nusantara dalam secara etnologis itu dibagi dua kata ya. Jadi wawasan dan Nusantara. Apa itu wawasan? Wawasan itu diambil dari bahasa Jawa ya, yang berarti wawas, yang mempunyai makna yaitu pandangan atau cara penglihatan atau juga tinjauan ya, tinjauan dari kita meneliti atau kita melihat gitu ya. Dan Nusantara itu juga dibagi dua suku kata yaitu Nusa dan Antara. Yang Nusa di mana yaitu pulau dan atau satu kepulauan, dan Antara itu adalah menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara itu bisa diartikan satu kepulauan
yang memiliki memiliki letak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua apa aja yang tahu? Ada yang tahu? Benua Asia dan Australia. Iya. Dan dua samudra. India dan Pasifik. Benar. Ya, sekali ya. Jadi kawasan Nusantara itu bisa disimpulkan sebagai cara pandang Indonesia, cara pandang kita, cara pandang negara kita untuk melihat terhadap diri dan lingkungannya. Yang dimaksud terhadap diri itu ya, yang dimaksud terhadap diri itu kita bisa melihat lingkungan sekitar kita ya, gitu. Ya dari segi dari segi jarak pun, dari segi darat yang dimaksud segi darat itu ya, dimaksud segi darat itu ya seperti kepulauan yang semua yang ada di darat ya, yang seperti pembangunan atau segala macam politik, sosial, ekonomi itu ya semua ada di darat dan ada di laut. Laut itu jadi bagian dari bagian dari Indonesia ya, masuk Nusantara juga. Jadi bagian laut, terus ada dari udara juga ya. Udara itu juga bisa dibilang kayak kita bisa menjaga keamanan, pertahanan dan keamanan ya. Itu sebenarnya itu masuk materi ke kelas 11 ya itu ya. Ya, jadi tadi secara ekonomis tadi sudah kita sampaikan ya, Bapak sampaikan bahwa Nusantara tadi apa ya. Jadi Bapak akan lagi ya ini. Jadi ada kawasan Nusantara, jadi kita masuk ke asas kawasan Nusantara. Jadi apa yang kalian tahu ya kawasan Nusantara, ada yang kalian tahu? Coba ada Komponen Pak. Ya. Komponen. Iya. Komponen ya bisa dibilang begitu, tapi kurang tepat ya. Ada Mas Fernan? Ketentuan atau kaidah Pak. Ya, bisa dibilang gitu juga. Jadi asas kawasan Nusantara itu bisa dibilang ketentuan dan kaidah dasar yang harus dipatuhi atau ditaati ya, dan dipelihara. Maksudnya yang dipatuhi itu ya dipatuhi secara undang-undang ya. Jadi kita mematuhi yang sudah ada diterapkan di Indonesia itu undang-undang ya. Kita harus mematuhi segala aturan yang kita terapkan di Indonesia. Yang ditaati, kita juga harus menaati dengan cuma dipatuhi, teman harus taati juga. Dan dipelihara maksudnya itu kita menjaga kesatuan kita ya, menjaga kesatuan kita. Jadi asas kawasan Nusantara itu adalah sebagai komponen membentuk bangsa Indonesia tentang kesepakatan bersama. Jadi kalau kita tidak ada kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia ini sendiri, kita tidak disebut bangsa Indonesia seperti ya. Bisa itu berarti kita belum merdeka, berarti kalau belum bisa disebut kita ada kesepakatan bersama. Jadi ada poin-poin penting dari asas kawasan Nusantara. Yaitu poin-poin pentingnya bisa Bapak lihat berikut. Nah ya, ini adalah poin-poin penting dari asas kawasan Nusantara. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi apa poin penting pertama kawasan Nusantara? Yaitu ada Kepentingan yang sama. Ya, kepentingan yang sama. Yaitu kepentingan yang sama itu ketika kita menegakkan atau merebut kemerdekaan kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah ya, kayak ya seperti zaman dulu ya, zaman dulu kan kita kan jajah Belanda ya, dari Belanda selama berapa tahun? 350 tahun. Nah, 350 tahun itu memang benar ya, jajah Belanda. Itu pun secara fisik ya kita melawan penjajah Belanda. Apa itu kejujuran? Ya itu keberanian berpikir ya, keberanian berpikir kita untuk menyampaikan berkata sesuai dengan yang kita pikirkan gitu. Ya, jadi realita gitu. Jadi kita harus jujur ya terhadap bangsa kita agar bangsa kita tetap utuh. Gitu ya. Jadi tadi itu poin kedua. Kita masuk ke poin ketiganya apa ya? Kita bisa lihat ya. Yang ketiga itu ada solidaritas. Jadi solidaritas itu adalah kerjasama ya, bisa bilang kerjasama. Atau kita rela bisa berkorban berbagi dengan orang lain dalam meninggalkan diri dan karakter budaya kita masing-masing. Yang bisa kita simpulkan itu kita kita menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini dengan menanamkan nilai Pancasila ya, dengan menanamkan yang pastinya dengan menanamkan nilai Pancasila agar kita tetap menjalin hubungan bangsa Indonesia tetap utuh ya, tetap menjalin hubungan itu utuh. Ya itu dari poin ketiga ya. Sekarang ada poin keempatnya. Poin keempatnya itu kerjasama.
kerjasama ya, bukan kerjasama, adanya koordinasi, sama sepertinya ada solidaritas ya, sama seperti solidaritas. Ya bisa ada yang apa memberikan contoh coba di sini apa kerjasama itu seperti apa di lingkup kita, lingkup sosial atau keluarga. Jadi bisa jelasin apa coba kerjasama seperti apa? Lingkup sosial itu misalnya ada kerja bakti gitu Pak. Iya. Jadi kita sebagai warga masyarakat itu harus berperan aktif itu kerjasama antara satu sama lain. Iya. Bisa selesaikan dengan baik. Baik, benar ya Mas Renan. Jadi kerjasama itu kayak kalau di lingkungan sosial kita bisa apa mengikuti organisasi ya kan, organisasi. Nah, itu kita bergotong royong juga bergotong royong di RT kita tempat ya kan. Ya, jadi itu tadi kerjasama ya yang sudah dijelaskan dan dilakukan tadi oleh Mas Renan ya. Jadi masuk ke poin terakhir ini kesetiaan. Ya. Jadi apa itu kesetiaan? Ada yang tahu? Kesetiaan itu ada bahasa Indonesia itu seperti apa? Coba ada Mas ya, Mas Pepandi yang bisa menjelaskan apa itu kesetiaan. Jadi apa yang kamu ketahui lah kesetiaan itu apa? Ya itu kita apa ya? Intinya mempunyai rasa pendapat dengan apa ya? Intinya kita tidak bimbang gitu. Iya. Benar, tapi kurang tepat ya. Kamu Mas Renan ada? Kalau setia itu misalnya ini Pak. Setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Bisa dibilang kesetiaan itu kita bisa mengimplementasikannya dengan bela negara ya. Ya. Bela negara. Jadi bela negara itu kita apa ya? Di situ kita menanamkan nilai-nilai Pancasila juga, nilai-nilai dari Pancasila dan ada undang-undang itu semua unsur semua itu ada di kesetiaan. Jadi tanpa kesetiaan juga bangsa Indonesia juga tak akan merdeka ya, tak akan merdeka seperti ini ya. Jadi kesetiaan itu disepakati sama jadi penyamal dari bangsa dan pendidikan negara Indonesia yang dimulai dengan dituliskan dan dirintis oleh Budi Utomo. Jadi begitu ya. Dan ini ada Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda juga termasuk dari kesetiaan karena apa mereka sudah ini ya memberikan apa ya sumpahnya gitu untuk menjadi warga Indonesia yang baik, yang terbaik dan proklamasi kemerdekaan. Nah ini sangat penting ya proklamasi kemerdekaan karena kalau tidak ada proklamasi kemerdekaan kita tidak akan merdeka seperti ini ya. Ya. Baik, jadi itu tadi adalah poin-poin penting dari asas tentara. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham? Tidak Pak. Udah pada paham ya? Kalau begitu, kalau sudah pada paham, Bapak ada satu video yang dimana nanti kalian bisa mengerjakan videonya, bisa menyimak menonton. Ya ini videonya ya. Jadi videonya ini nanti kalian menonton dulu ya. Videonya nanti kalian nonton dulu, saya menyimak nanti di selesai video ada soal pertanyaan, kalian bisa kalian bisa mendiskusikannya nanti. Ya, setelah itu Bapak akan langsung saja memberi videonya. Atau Bapak percepat saja? Ya Pak. Bapak aja ya. Ini ada Pak. Oke. Bentar ya, ini. Ya. Jadi begini ya dia. Ini video tentang Indonesia dan Malaysia itu mempunyai konflik ya. Jadi video ini ya. Dan apa itu soalnya? Pertanyaannya apa akan sharing ya? Salah ya. Ya, jadi ini ya pertanyaannya. Kalian nanti di sini akan
ya. Kalian bisa menjawab ya. Jadi nomor 1 pertama itu pertanyaannya adalah setelah menyebut dan menonton video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya. Jadi kalian mencari informasi yang di situ tadi video tadi itu apa ya. Yang kedua adalah nanti kaitkan informasi yang kalian dapatkan tadi dari video itu, kalian kaitkan dengan poin asal sementara yang Bapak telah paparkan tadi. Ya, sekarang bisa didiskusikan. Bapak beri waktu 2 menit saja ya. Ya Pak. Karena ini kayak mudah saja ya. Bagaimana? Udah Pak. Sudah selesai ya? Oke, cepat sekali ya. Kayaknya kalau begitu bisa ada yang mau menerangkan nomor 1? Saya Pak, misalnya. Ya di sini, sebentar Bapak sini ngomong dulu. Jadi nomor 1 itu Bapak apa? Karena nanti menjelaskan, tapi nanti Mufandi juga bisa jelaskan lagi ya. Jadi kalau misalnya kurang apa pendapat atau kan tinggal jelaskan lagi. Ya, silakan dengan Tius. Silakan nomor 1. Setelah saya menonton video yang Bapak berikan tadi itu, dan saya menyimak, di situ terjadinya pencurian budaya dan perbuatan pulau antara kedua negara itu, antara Indonesia dan negara Malaysia. Kemudian perebutan itu diputuskan di hukum internasional dan kemudian dibenarkan oleh Malaysia. Seperti itulah Pak. Ya, bagus ya pertanyaan apa? Jawaban dari Mas Kenan. Coba jawaban dari Mas Mufandi. Kalau dari saya sendiri itu ya benar itu yang budaya yang pulau dan itu membuat apa konflik antara RI dan Malaysia dan itu kan membuat apa ya apa ada yang untung dan ada yang rugi dan itu yang menang adalah Malaysia itu. Iya Pak. Ya jadi tadi hampir sama ya jawabannya Mas Kenan dengan Mas Mufandi ya. Ya jadi informasi yang kita dapat tadi udah benar tadi ya. Benar sekali malah. Jadi tadi kita bisa menonton tadi gitu. Kalau kita menyimak tadi informasi yang kita dapatkan itu ya apa Indonesia itu lagi berperang dengan Malaysia tentang kayak pencurian budaya, reok ya tadi yang kita budaya reok yang diambil oleh Malaysia yang diklaim oleh Malaysia tadi ya. Yang seharusnya itu punya milik Indonesia. Dan yang kedua tadi ada Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ya. Yaitu yang dimana juga sebenarnya itu bukan hak milik kita, tapi apa tidak ada salahnya kita memperjuangkan ya. Kalau misalnya itu juga masih masuk di pembahasan kita juga. Tapi sebenarnya itu ada milik Malaysia ya, yang kemarin juga disidangkan dan kemarin juga dimenangkan oleh Malaysia juga. Karena apa? Karena itu juga bukan bagian dari Indonesia, bukan dijajah juga oleh Belanda ya. Karena kita dijajah oleh Belanda. Kalau itu dijajah oleh Belanda itu termasuk dari pulau kita. Ya, jadi ini nomor 1 tadi ya. Ya, ada yang nomor 2 dengan Mas Mufandi. Ya, itu adalah kalau terkait aset itu kalau dari saya jadi saat itu orang mempertahankan budayanya sendiri dari budaya tadi. Jadi sama-sama kita yang gitu loh Pak. Kayak gitu lah. Oh gitu. Iya Pak. Ya baik, itu benar ya tadi kalau Mufandi. Kalau teman Mas Penang gimana? Sebenarnya sama Pak jawabannya sama si Mas Mufandi. Sama ya. Kalau sama ya baik ya kalau gitu. Kalau sama, tadi benar tadi yang kata Mufandi. Jadi itu kita mempunyai asas. Sini kita apa? Kita kaitkan asasnya itu ya ada asas solidaritas, kerjasama juga ada itu kejujuran juga ada, kesetiaan juga ada. Ya jadi solidaritas tadi kita apa ya tadi ada aksi demo itu ya kita membangun solidaritas kita untuk apa mengambil hak milik kita ya kan. Kerjasama juga sama juga dengan solidaritas ya kan. Kita juga harus bersatu ya kan. Dan kesetiaan, yaitu adalah bukti kesetiaan kita karena kita melawan ya, karena kita melawan balik apa negara tetangga kita ya kan, karena telah mencuri ya mengklaim apa ya mengklaim pulau atau mengklaim budaya kita juga. Dan juga ada tadi apa kejujuran ya, kejujuran juga maksud ya. Jadi kalau misalnya itu Indonesia tidak melawan berarti Indonesia kalah dengan kejujurannya ya.
kejujuran ya, berarti itu bukan dianggap milik kita berarti ya, gitu ya. Ya, jadi dari pertanyaan ini sudah pada mengerti semua ya? Sudah mengerti Pak. Ya, jadi semua. Jadi habis pertanyaan ini, coba ada yang bisa simpulkan semua materi yang habis Bapak sampaikan tadi ya? Ada yang bisa simpulkan? Saya Pak. Silakan, Mas Fena. Dari materi yang Bapak berikan tadi tentang asas wawasan Nusantara itu dapat saya simpulkan itu ada berbagai hal Pak, dalam hal kepentingan yang sama, kejujuran, keberanian berpikir, tidak solidaritas, bersama dan sejarah itu termasuk dalam bab lingkup wawasan Nusantara yang Bapak berikan. Iya. Yang bisa kita terapkan di dalam sehari-hari Pak. Benar. Jadi itu tadi ya kesimpulan tadi ya. Jadi kesimpulan itu wawasan Nusantara juga tadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita melihat negara kita dan lingkungannya. Dan tadi ada kasus wawasan Nusantara yang dengan tadi sudah disebutkan Mas Fenan itu bagian pentingnya itu ada kepentingan yang sama, solidaritas, kerjasama, kesetiaan dan juga kejujuran ya benar. Ya sampai di sini ada yang ingin tanyakan tentang materi kita pada hari ini? Sudah cukup? Ya baik, kalau sudah cukup sampai di sini nanti Bapak akan Bapak kemarin sudah memberikan buku ajar dan nanti kalian bisa baca-baca. Nanti kita akan bahasnya di pertemuan selanjutnya. Bapak juga ada tugas di Google Formulir, nanti Bapak akan kirim di Google Formulir. Jadi baik seperti itu sudah bisa dipahami semua ya. Kalau sudah dipahami semua, baik Bapak akan mengakhirinya. Mengenai sampai sini saja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita beri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, selamat siang. Siang Pak.